Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lailatul Nurjannah dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Angkatan 2024 dengan NIM 2411007. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ada pada buku Aswaja 1 yang diampu oleh Bapak Mas Tajudin Ahmad M.Hum. Yaitu pertanyaan yang keempat. Jelaskan bagaimana awal umat Islam terpecah menjadi beberapa sekte. Jawaban nomor 4 adalah dalam umat Islam itu terpisah menjadi beberapa sekte berawal dari perbedaan pandangan politik. Setelah wafatnya Nabi, terdapat banyak konflik. Salah satunya mengenai siapa yang berhak menjadi pemimpin umat Islam. Kemudian pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib terjadi konflik internal yang menyebabkan perpecahan, yaitu perang antara pasukan perang Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan Sayyidah Aisyah yang disebut dengan perang Jamal, dan perang antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan yang disebut dengan perang Siffin, yang berujung memecah belah umat Islam. Dan pasca kekhalifahan sahabat Ali bin Abi Thalib yang ditandai dengan munculnya sekte-sekte Islam yang banyak mendapat sorotan ulama dan ahli sejarah seperti Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, dan beberapa sekte lainnya. Kesimpulannya, perpecahan dalam Islam terjadi terutama karena faktor politik terkait kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Perbedaan pandangan ini kemudian berkembang menjadi konflik sosial politik yang melahirkan sekte dalam Islam. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan nomor 5. Jelaskan di antara keutamaan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhu. Keutamaan sahabat Abu Bakar yaitu orang pertama yang masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa dan merupakan sahabat terdekat Nabi yang menemani Nabi hijrah ke Madinah, dan beliau adalah orang yang membenarkan pertama kali peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua, keutamaan sahabat Umar bin Khattab yaitu dikenal sebagai pemimpin yang adil dalam menegakkan agama Islam, memiliki sifat tegas, dan menciptakan banyaknya kebijakan untuk kemajuan Islam dengan cara memperluas wilayah Islam ke Persia, Romawi, dan Mesir. Yang ketiga, keutamaan sahabat Utsman yaitu memiliki peran besar dalam pengumpulan dan penulisan Al-Quran dan memiliki sifat yang dermawan. Yang keempat, keutamaan sahabat Ali yaitu dikenal dengan kecerdasan, kebijaksanaan, dan keberaniannya menjadi pemimpin dalam perang Siffin dan perang Jamal. Kesimpulannya, keempat sahabat ini memiliki keutamaan yang besar dalam Islam dan mereka merupakan teladan dalam kepemimpinan dan perjuangan untuk agama Islam. Kisah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling terkenal dan dihormati dalam sejarah Islam. Abu Bakar lahir di Mekah pada tahun 573 Masehi dan meninggal pada tahun 634 Masehi. Dia adalah orang yang pertama kali memeluk Islam dan menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling dekat dengannya. Ketika Nabi Muhammad SAW mulai menyebarkan ajarannya, Abu Bakar adalah salah satu orang yang pertama kali mempercayai dan memeluk Islam. Meskipun ia menghadapi banyak tekanan dan penganiayaan dari keluarganya dan masyarakat sekitarnya, Abu Bakar tetap setia kepada ajaran Islam dan menjadi salah satu penyebar Islam yang paling gigih. Pada saat hijrah ke Madinah,
Abu Bakar menemani Nabi Muhammad SAW dan menjadi orang yang sangat penting dalam mendukung hijrah tersebut. Bahkan, Nabi Muhammad SAW menunjuk Abu Bakar sebagai imam sementara ketika ia sedang sakit. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar terpilih sebagai khalifah pertama dalam sejarah Islam. Ia memimpin umat Islam dengan bijaksana dan berhasil menaklukkan banyak daerah yang sebelumnya tidak dikuasai oleh umat Islam. Salah satu momen terkenal dalam kehidupan Abu Bakar adalah ketika ia memimpin pasukan Muslim dalam Perang Riddah, sebuah perang yang terjadi setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar berhasil mengatasi pemberontakan dan kembali mempersatukan umat Islam. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai sosok yang sangat dermawan dan peduli terhadap kaum duafa. Ia sering memberikan bantuan dan bersedekah kepada mereka yang membutuhkan, bahkan ia juga memerintahkan agar harta pribadinya digunakan untuk kepentingan umat. Kehidupan Abu Bakar As-Siddiq telah memberikan inspirasi bagi banyak orang, dan ia dianggap sebagai salah satu tokoh terbesar dalam sejarah Islam. Ia adalah sosok yang berdedikasi tinggi untuk kepentingan umat dan Islam, dan telah memberikan contoh bagi umat Muslim untuk selalu berjuang untuk kebaikan umat dan agama. Kisah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal dan juga menjadi khalifah kedua dalam sejarah Islam. Ia dilahirkan di Makkah pada tahun 586 Masehi dan sebelum menjadi seorang Muslim, Umar dikenal sebagai seorang yang sangat keras dan tegas. Pada awalnya, Umar sangat membenci Islam dan bahkan sering menganiaya umat Muslim. Namun, pada suatu hari, ketika ia mendengar bahwa saudaranya telah masuk Islam, Umar menjadi sangat marah dan pergi untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun, setelah berbicara dengan seorang wanita Muslim yang menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, Umar akhirnya merenungkan kembali aksinya dan akhirnya memeluk Islam. Setelah menjadi seorang Muslim, Umar menjadi sangat aktif dalam memperjuangkan agama Islam dan memperluas wilayah kekuasaan Islam. Ia juga terkenal karena keadilan dan ketegasannya dalam memimpin umat Muslim. Selama masa pemerintahannya, banyak wilayah yang berhasil dikuasai, seperti Mesir, Suriah, dan Irak. Namun, keberhasilan Umar sebagai khalifah juga tidak lepas dari kisah-kisah inspiratif yang melatar belakangi dirinya. Salah satunya adalah ketika Umar berjalan kaki dari Madinah ke Makkah untuk menegakkan keadilan. Ia mendengar bahwa seorang perempuan Muslim yang diusir dari rumahnya oleh suaminya meminta bantuan kepada khalifah, dan karena jarak yang jauh dan tidak bisa naik kuda karena tidak memiliki harta, Umar berjalan kaki selama beberapa hari untuk menyelesaikan kasus tersebut. Selain itu, Umar juga dikenal karena kebijakannya dalam menyusun hukum dan aturan Islam yang adil dan jelas. Salah satu contohnya adalah penyusunan hukum waris yang mengatur pembagian harta secara adil sesuai dengan ketentuan Islam. Namun, kisah Umar tidak selalu berjalan mulus. Pada suatu hari, ketika ia sedang melakukan salat di masjid, seorang budak yang dulu pernah ia aniaya menghampiri dan menamparkan Umar. Saat ditanya mengapa ia melakukannya, budak tersebut menjawab bahwa ia melakukan balas dendam karena Umar telah melakukan kekejaman padanya di masa lalu. Umar merespon dengan tenang dan meminta maaf atas perbuatannya. Kisah-kisah inspiratif dari Umar bin Khattab menjadi bukti bahwa seorang manusia dapat berubah dan menjadi lebih baik jika memiliki niat yang baik dan tekad yang kuat. Ia adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam dan memberikan banyak kontribusi positif dalam memperkuat ajaran agama Islam. Kisah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah salah satu dari 4 khalifah yang dipilih untuk memimpin umat Islam setelah kematian Nabi Muhammad. Utsman bin Affan dilahirkan di Mekah pada tahun 574 Masehi dan merupakan sahabat Nabi yang termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sebelum menjadi khalifah, Utsman adalah seorang pedagang yang sukses dan sangat terkenal dengan kemurahan hatinya. Ketika Islam mulai berkembang di Mekah, Utsman adalah salah satu dari sedikit orang yang memeluk agama baru tersebut. Dia juga menjadi salah satu anggota terkemuka dalam pengumpulan naskah Al-Quran dan memperbaiki bahasa Arab yang digunakan dalam naskah tersebut. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Utsman diangkat menjadi gubernur Kufah dan kemudian menjadi gubernur di Mesir. Ketika Umar wafat pada tahun 644 Masehi, Utsman terpilih sebagai khalifah dan memerintah selama 12 tahun. Selama masa kekhalifahannya, Utsman melakukan banyak reformasi dan perluasan ke wilayah baru seperti Spanyol dan Uzbekistan. Dia juga memperbaiki tata pemerintahan dan sistem keuangan. Namun, masa kekhalifahannya tidak berjalan mulus karena terjadi pemberontakan dari kelompok yang tidak puas dengan pemerintahannya. Pada tahun 656 Masehi, pemberontakan yang dipimpin oleh kelompok yang dikenal sebagai Syiah Ali menggulingkan Utsman dari kekuasaan dan menyebabkannya meninggal dunia. Meskipun Utsman menghadapi banyak cobaan selama masa pemerintahannya, ia tetap diingat sebagai salah satu khalifah yang paling murah hati dan rendah hati dalam sejarah Islam. Kisah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Nabi Muhammad dan juga menantunya. Ia lahir di Mekah pada tahun 600 Masehi dan merupakan salah satu sahabat Nabi yang paling dekat dengannya.
Ali tumbuh besar dalam keluarga Quraisy yang terpandang di Mekah. Ayahnya adalah Abu Talib, seorang yang terkemuka dan dihormati di kalangan Quraisy. Karena itu, Ali dibesarkan dalam lingkungan yang kaya dan berpendidikan. Pada usia 10 tahun, Ali bergabung dengan Nabi Muhammad yang saat itu berusia 40 tahun, ketika Nabi menerima wahyu dari Allah. Ali menjadi seorang Muslim pertama yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Selama masa awal Islam, Ali banyak membantu Nabi Muhammad dalam memperkuat ajaran Islam dan menghadapi perlawanan dari kaum Quraisy. Ali juga merupakan pejuang yang ulung. Pada pertempuran Uhud, ia berjuang dengan gigih dan berhasil melindungi Nabi Muhammad dari serangan musuh. Kemudian, ia ikut berperang dalam pertempuran Khandaq, di mana ia berhasil mengalahkan salah satu pejuang terkemuka musuh dengan seorang diri. Setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi, Ali menjadi khalifah keempat dari umat Islam. Namun, masa kekuasaannya diwarnai oleh konflik dengan kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan kepemimpinannya. Pada tahun 661 Masehi, Ali dibunuh oleh salah seorang pendukungnya sendiri. Kisah Ali bin Abi Thalib menunjukkan betapa besar peran dan pengaruhnya dalam perkembangan Islam. Ia adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang paling dekat dan juga merupakan salah satu pemimpin yang paling dihormati dalam sejarah Islam. Ia dikenal sebagai sosok yang penuh dengan keberanian dan kejujuran, serta sangat berdedikasi dalam memperjuangkan ajaran Islam dan keadilan.